Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023. Hari ini Gereja Semesta merayakan Pesta Santo Laurentius, Diakon dan Martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber cahaya sejati, Santo Laurentius telah tampil cemerlang sebagai pelayan yang setia dan martir yang mulia karena cintanya yang menyala-nyala. Bantulah kami mencintai apa yang ia cintai dan mewujudkan apa yang ia ajarkan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan ada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mengungkapkan sebuah ungkapan klasik yang mengatakan demikian: mati satu, tumbuh 1000. Sebuah ungkapan yang hendak menegaskan bahwa kematian yang tak melulu berarti penghabisan, tetapi juga bermakna harapan. Dari kematian yang penuh makna akan lahir harapan-harapan baru. Hal yang sama juga diungkapkan dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama. Biji yang mati dan jatuh ke tanah, kelak akan tumbuh dan menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Maka tidak heran kalau kemudian dalam gereja juga muncul ungkapan atau semboyan yang mengatakan bahwa gereja bertumbuh atas dasar saksi darah dari para rasul atau para martir. Berkat kegigihan para martir yang rela mati demi iman, tapi darah mereka yang ditumpahkan demi iman itu telah menjadi pupuk yang subur, sehingga tumbuhlah
benih-benih iman yang baru, yang subur dan berkembang kemana-mana. Akhirnya iman kekristenan bertumbuh dan berkembang ke pelbagai pelosok dunia. Dan kalau kita merenungkan sungguh-sungguh, maka orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sampai saat ini adalah merupakan kelompok terbesar dari seluruh penduduk dunia di muka bumi ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada hari ini Gereja Universal merayakan pesta Santo Laurentius, seorang diakon dan martir. Ia mati demi mempertahankan imannya akan Yesus Kristus. Dengan kesaksian dan kematiannya itu, iman akan Yesus Kristus tak lekas dimusnahkan. Justru sebaliknya, kematian dan darah sang martir menyuburkan iman akan Kristus. Santo Laurentius sudah meninggal sekian abad yang lalu. Namun, ia tak pernah mati. Kesaksian hidupnya yang didasarkan akan imannya kepada Kristus telah menghasilkan buah berlimpah bagi gereja. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, panggilan untuk menjadi martir Kristus masih bergema bagi para pengikut Kristus di zaman ini. Atau dengan kata lain, bahwa semangat kemartiran masih sangat diperlukan dalam perkembangan hidup di dunia zaman ini. Karena itu, para pengikut Yesus, secara khusus orang-orang Katolik, haruslah memiliki semangat kemartiran dalam menjalani hidup ini. Kemartiran yang tak melulu berarti menyerahkan diri dan mati demi iman. Hal yang lebih mendesak adalah kesaksian hidup yang menyata dalam tutur dan tindakan. Hidup para pengikut Kristus harus menampakkan imannya akan Yesus Kristus, Sang Penyelamat. Maka semangat kemartiran di zaman sekarang kita boleh memberi makna baru, yaitu mematikan segala sesuatu yang ada dalam diri kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kalau para martir zaman dahulu rela mati karena iman mereka, karena mereka dikejar-kejar, dipaksa untuk menyangkal imam, tetapi mereka tidak mau. Bagi mereka lebih baik mati demi iman daripada harus menyangkal Kristus. Kita sekarang sudah beriman kepada Yesus. Bahkan orang-orang yang percaya kepada Yesus di muka bumi ini tak terbilang banyaknya. Tapi kita harus sadar dan sungguh-sungguh memeriksa hati kita dengan jujur. Benarkah kita telah menjadi murid Yesus yang sejati? Ataukah iman kita itu masih sebatas iman pada mulut, iman pada kata-kata? Iman kita masih terbatas pada tataran teori, tetapi belum mendarat dalam kehidupan yang konkret. Nah, kita diajak untuk memiliki sikap kemartiran, sikap militan untuk selalu menolak yang bertentangan dengan kehendak Allah, dan hanya menjadikan kehendak Allah sebagai satu-satunya kehendak yang tertinggi dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam menjalani seluruh kehidupan kita sungguh-sungguh semakin mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Semoga semangat kemartiran dari Santo Laurentius sungguh menjiwai seluruh kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.